Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriani. Saya mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 3 Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor UKG 201901352363. Dan berikut adalah video pembelajaran saya dengan materi pengukuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu mungkin bisa memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Abi, silakan dipimpin doanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya, terima kasih. Doanya sudah bagus hari ini ya. Oke, kemudian selain itu saya mau mengecek dulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar apa belum? Coba dicek di tempat duduk kalian, di sebelah kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada, mohon untuk dibersihkan terlebih dahulu. Diambil sampahnya, nanti dibuang ke tempat sampah. Silahkan. Tidak ada, berarti sudah bersih ya. Tadi pagi berarti sudah piket ya. Oke, terima kasih. Kemudian Wulan akan mengabsen kalian. Siapa tahu dari kalian ada yang tidak berangkat. Wulan absen dulu. Rafa Gilang ada hadir. Nadia hadir. Oke. Ricky Virus Wikanda. Alhamdulillah hari ini nihil hadir semua ya. Kalian sepertinya bersemangat. Untuk memulai pelajaran kita kali ini sebelum kita langsung ke materi inti, kita yel dulu ya biar tambah bersemangat ya. Oke. Yuk kita mulai yel. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya. Nah, berikutnya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, di situ ada beberapa kegiatan ya. Ya enggak? Kegiatan apa saja itu? Yang paling kiri, kegiatan apa kira-kira? Mengukur panjang. Yang tengah, masa apa berat? Iya, betul Mbak Zahra, masa ya. Karena kalau kamu nimbang, ini masa satuannya adalah kilogram, betul. Kemudian yang paling kanan, itu adalah waktu. Oke. Berarti mereka melakukan yang namanya pengukuran. Ya, pengukuran apa saja tadi? Panjang, masa, waktu. Oke. Berikutnya, satunya adalah sebagai apa ini? Seorang desainer boleh, atau kalau orang desa bilangnya tukang jahit ya, penjahit. Di situ dia melakukan pengukuran bajunya
ya. Kemudian yang sebelahnya lagi itu biasanya apa? Pekerjaannya bagian kontraktor. Nah, ya besok kalian kalau ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi, masuknya ke teknik sipil. Seperti itu, ya. Terus berikutnya ada lagi. Nah, ini yang paling ngetren ini, sering digunakan. Kalian-kalian juga kadang menggunakan ini. Dia adalah seorang mekanik, betul, mekanik. Di sini dia sedang melakukan apa? Reparasi atau pembetulan di bagian roda. Nah, sekarang kalau kalian tidak mempelajari materi sekarang, pengukuran, otomatis nanti antara ukuran di mor atau baut roda sama kuncinya yang kamu gunakan, kira-kira kalau tidak sesuai bisa diganti enggak itu ban mobilnya? Enggak kan? Berarti manfaat kita mempelajari pengukuran ini sangat besar untuk kedepannya kalian, gitu ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang mengoperasikan alat ukur. Alat ukurnya cukup panjang saja ya. Ada mistar, ada jangka sorong, dan mikrometer sekrup melalui kegiatan praktikum dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menentukan skala utama dan skala nonius pada jangka sorong, mikrometer sekrup melalui kegiatan praktikum dengan benar dan teliti. Kalau menentukan itu berarti nanti keluarnya kalau ada skala utama, skala nonius berarti dalam bentuk angka ya. Kamu teliti antara satuan cm dan satuan milimeter, harus disamakan. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan hasil pengukuran alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup melalui diskusi dan kegiatan praktikum dengan benar. Jadi nanti kalian berkelompok praktikumnya ya. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan ketidakpastian pengukuran tunggal dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik dapat memutuskan penggunaan alat ukur panjang, baik itu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. Nah, silakan kalian perhatikan. Itu ada mor dan ada baut. Kalau kamu perhatikan. Nah, dilihat. Yang satu kelihatannya lebih besar dan yang satu ini lebih kecil. Berarti ukurannya sesuai enggak? Nah, ini nanti yang akan kalian selidiki seperti itu. Nah, yang kekecilan, ada yang kebesaran. Sebelum masuk, silahkan kamu buka HP-nya, Bulan mau tes dulu, apakah kalian masih ingat pelajarannya minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba. Ingat nggak? Tentang besaran dan satuan. Masih ingat nggak besaran ada berapa? Iya, betul Mbak Yahra. Besaran ada dua. Yang satu kita sebut besaran pokok, yang satu lagi besaran turunan. Di besaran pokok itu otomatis ada nama besaran, kemudian ada satuannya ya. Masih ingat enggak? Nah, biar kalian tambah ingat, kita pretest dulu ya, pakai quizzes. Silahkan. Kalian masuk ke aplikasi quizzes, kode joinnya 787240. Sudah? Sudah masuk?
Sudah masuk? Semua sudah? Ya. Ada senyum-senyum lihat reaksinya ya. Lucu ya? Ini nanti kamu, oh tuh ada yang semangat, ada yang ngantuk, ada yang lain sebagainya. Sudah? Sudah ya, kita mulai ya. Ternyata sudah berakhir. Ya, nah mohon maaf, kita cek ya. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Wikanda ya, nomor 1 pretestnya. Artinya Mas Wikanda masih mengingat ya pembelajaran yang kemarin sebagai prasyarat untuk pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Oke, pretestnya sudah. Nah, ini pokok masalah kalian nanti yang akan kalian cari solusinya. Tadi yang kalian lihat di gambar itu ada mor dan ada baut, ya enggak? Kemudian tadi ternyata ada yang ukurannya lebih besar, ada yang ukurannya lebih kecil. Ternyata nyekrop enggak itu? Nyambung enggak? Nah, itu kalau terdapat perbedaan ukuran antara baut dan mor, nanti bisa berfungsi dengan baik tidak? Nah, kalian selidiki nanti, ya. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengetahui ukuran skrupnya, kemudian ukuran mor dengan tepat? Alat apa saja yang nanti akan digunakan? Nah, nanti kalian melakukan penyelidikan. Penyelidikannya berupa mengukur ya. Nah, kita akan mulai mengorientasi kamu ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ini kan masih ada nih perempuan-perempuan, laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, Bulan ingin membagi kalian ke dalam kelompok. Saya tawarkan, mau nyari kelompoknya sendiri atau Bulan carikan? Sendiri. Oke, kalau sendiri Bulan beri waktu, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan berdiri. Silahkan bergabung. Silahkan pindah. Usahakan yang laki-laki mencar. Nah, yang laki-laki mencar. Silahkan. Berpindah tempat duduk. Yuk, berdiri, berdiri. Ya, pindah tempat duduk. Silahkan tentukan yang laki-laki mecah. 1, 2, 3, 4. Ada yang tetap di situ. Yuk, silahkan. Kelompok 1 di sini. Yuk, kelompok 1. Tetap di sini. Sini kelompok 2. Sudah? Nah, kalau sudah, kelompok 1 ya. Situ kelompok sini terakhir 5. Oke, sekarang perwakilan kelompok mengambil penggaris, mikrometer sekrup, jangka sorong, mur baut, dan uang logam. Yuk, silakan sini. Diambil satu-satu. Penggarisnya 1. Sudah semua? Ada yang kekurangan apa? Sisa 1. Yuk, ada yang belum? Ada yang belum dapat? Ini sisa 1 soalnya. Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 5 kurang 1. Oke. Nah, berikutnya berarti saya bagikan bahan ajar dan juga LKPD ya. Bagi kalian yang ingin lebih detail lagi, silakan dibuka LKPD yang sudah Bulan bagikan ke kalian, share linknya. Boleh dibuka di HP kalian masing-masing ya. Bahan ajarnya.
Oke, coba sambil mengingatkan ya, ini ada tambahan dari bulan. Biar kalian nanti lebih jelas ya. Saya ingatkan dulu. Ini nama alatnya apa? Jangka sorong. Kalau yang ini mikrometer skrob. Oke. Jangka sorong ini kegunaannya ada yang tahu buat apa? Apa Mbak Febi mengukur? Diameter. Diameter ada dua. Diameter apa? Luar dan dalam. Ya, bagus Mas Wikanda. Nah, di sini ini ada penguncinya ya. Ada penguncinya, nanti bisa kamu longgarkan, bisa kamu kencangkan ketika kamu melakukan pengukuran. Yang bagian atas ini untuk mengukur diameter dalam. Yang bagian bawah untuk mengukur diameter luar. Ini kamu geser. Ya. Kemudian ini untuk mengukur kedalaman. Yang bagian sini ini tidak bergeser, tidak bergerak. Ini skala utama, dia tetap. Sedangkan yang bergeser di bagian sini, di saat kamu maju mundurkan, di sini ada skalanya, itu adalah skala nonius. Sudah? Nah, nanti kamu melakukan pengukuran, kamu tambahkan antara skala utama dan skala nonius. Sudah? Kemudian, ada 0 yang bagian atas, ada 0 di bagian yang bawah. Yang atas berarti untuk skala utama, 0 yang bawah untuk skala noniusnya. Sudah? Berikutnya. Ini apa? Mikrometer skrob. Ini juga sama, ada penguncinya ya. Bedanya kok tadi digeser ke kanan ke kiri maju mundur, kalau yang ini diputar. Sama, ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Mengukur ketebalan benda. Bagus, Mas Wikanda ingat banget materinya. Ini juga ada dua skala ya. Yang sebelah sini tetap berarti skala utama. Di ini yang berputar ini adalah skala nonius. Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Silahkan kamu lakukan kegiatan praktikumnya. Ya ketika maju dikit. Ada. Bisa enggak Pak? Maksudnya tetap masuknya itu ketebalan iya. Diameter Diameter luar aja. Tapi yang tidak stabil mana? Nah, yang di data itu, iya. Enggak ada dong. Enggak. Nah. Yang ini. Betul. Yuk, di sini sudah. Oke, waktunya sudah habis ya, untuk penyelidikannya sudah habis. Nah, kalau sudah, Bulan mau minta tolong kepada kalian salah satu kelompok dulu ya, untuk mempresentasikan hasil penyelidikan kalian ke depan. Ya, coba siapa yang mau maju ke depan, kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Sepertinya ada yang
mau sukarela? Ayo, kelompoknya siapa? Mbak? Oh, Mbak Yahra. Yuk, kita berikan kesempatan kepada kelompoknya Mbak Yahra. Yuk, maju ke depan. Yuk, silahkan. Ya, 1, 2, kelompok 3, betul. Sini, geser sini lagi. Yuk. Nggak usah berkenalan, langsung aja dari kelompok 3. Ya, silahkan. Yuk, yang lain perhatikan teman kalian yang maju presentasi. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kami kelompok 3, mohon maaf tidak berkesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3, ya. Kelompoknya Mbak Yahra, Mbak Safira, Mbak Nadia, ya, dan Mbak Helena. Oke, sudah. Coba ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mbak Yahra and friend? Hasilnya sama tidak antara alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup? Yuk, sama apa enggak? Mungkin kelompok 5, sama? Hah? Hasilnya, mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, kamu ukurnya pakai alat itu sama apa? Beda hasilnya? Beda, ya Mbak Askia. Sudah, beda. Ya, yang ini beda juga. Kelompoknya Mas Abi? Oke, berarti sebagian besar berbeda ya antara alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke. Ya. Selanjutnya, nah, ini pemecahan masalah tadi berdasarkan praktikum kalian, ya. Nah, di situ otomatis ada baut dan mor, ya. Ternyata bisa diukur menggunakan 2 alat, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Sedangkan mistar itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada diameter luar dan diameter dalam. Mikrometer skrup tadi bisa mengukur diameter dalam enggak? Tidak, betul Mbak Yahra. Kemudian, kalau terdapat perbedaan ukuran antara mor dan baut, maka tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya ini. Misalkan, ya, ini antara mor dengan baut. Kalau yang satu ukurannya lebih besar, bisa nyambung nyekrup gini enggak? Harusnya ukuran antara mor dan baut sesuai, biar bisa nyekrup gini, ya enggak? Contoh, kalau dipakai untuk ngunci roda, ya Mas Abi? Oke, kalau dipakai buat ngunci roda, misalkan bautnya ukuran 12, mornya ukuran 13 atau 14, bisa nyambung enggak? Enggak. Maka kalau tidak seperti itu, bisa berakibat nanti roda sepedanya tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya. Kan kamu sudah praktikum, sudah menuliskan data, sudah menarik kesimpulan. Sekarang kita latihan soal. Silahkan nanti kamu berdiskusi dengan teman-temanmu, ya. Dikerjakan di sini.
Soal yang pertama, kelihatan jelas nggak? Kelihatan jelas ya. Soal yang pertama di situ tidak ngitung, tapi hanya evaluasi saja. Di situ ada 1 lembar kertas kurang dari 1 mm. Kemudian kamu punyanya alat apa? Penggaris. Nilai skala terkecilnya 1 mm. Kemudian kamu diminta untuk mengukur tebal tersebut. Bisa nggak dilakukan? Silahkan kamu tulis di situ. Nah, alasannya kenapa? Yuk, silahkan ditulis di lembar kertas tadi. Sudah dihitung? Kelompoknya Intan sudah dihitung? Ini kok bisa? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Sekarang kita bahas dulu. Untuk yang nomor 1 dulu. Ya, nomor 1. Kertasnya sudah ya tadi ya, sudah ditukar sama kelompok yang lain ya. Kita cek dulu nomor 1. Nomor 1 di sini ada keterangan bahwa tebal 1 lembar kertasnya itu kurang dari 1 mm. Kemudian alat ukurnya itu skala terkecilnya 1 mm. Coba kelompok siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang soal ini? Kelompok 3 sudah tadi. Sekarang kelompok berapa? Yang mau memberikan pendapatnya? Hah? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silahkan ya kelompok 1. Berikan pendapatnya. Berdiri aja ya, berdiri aja. Cukup di situ, enggak apa-apa. Langsung jawabannya. Tidak bisa, karena ketebalan kertas kurang dari nilai skala Tidak bisa diukur karena ketebalan kertasnya kurang dari nilai skala terkecil penggaris. Ya, jawaban kelompok 1 sudah benar, kita berikan tepuk tangan ya. Yang lain bagaimana? Ada yang salah enggak? Yang kalian cocokkan? Sama semua. Oke, nomor 1 betul ya, berarti ya. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ada yang mau memberikan jawabannya ke depan? Sepertinya ada. Tadi ada yang senyum-senyum. Kelompok berapa itu? Kelompoknya? Ya, Mbak Askia. Ayo, sini Mbak Askia. Boleh, maju ke depan. Untuk menuliskan jawabannya. Yuk, silahkan. Ayo, Mbak. Yuk, Mbak Askia. Silahkan. Tulis di sini. Pakai kertas tadi yang sudah kamu kerjakan. Bersatu apa berdua? Oh, berdua. Oh ya. Monggo. Silahkan. Nih, silahkan ditulis di sini aja. Yuk. Yuk, silahkan sini. Tulis. Ini datang sama ini. Kenapa kok tulis gini? Ya, silakan. Itu 19 koma ya. Kemudian yang diminta 18. Berarti selisihnya berapa? 1. Gitu ya. Oke. Sudah? Coba yang betul punyanya siapa? Kelirunya di mana? Di? Iya. NST-nya. Ini coba kalau kamu perhatikan, 0 sampai 10 ini berapa tadi? 50 kan? Terus selisihnya di sini 1. 1 per 50 berapa? 0,02. Ya enggak? Atau ini coba dicek.
Betul ya? Ya, oke. Berarti sudah selesai untuk soal asesmennya, post-testnya sudah. Kita lanjut. Nah, yuk. Kita sudah sampai pada penutup pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, untuk kegiatan penutup, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita kali ini, ya. Coba, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang kesimpulan kita belajar tadi, terutama untuk kegiatan ukur-mengukur antara MOR dan BAUT. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Silahkan berdiri. Siapa? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Jangka sorong untuk apa tadi? Diameter dalam dan diameter luar Dari? Ya, terus? Sudah, kemudian ada lagi yang mau disimpulkan? Cukup? Oke, silahkan beri tepuk tangan dulu ke Mas Ika dan Mas Abi. Terima kasih. Oke, silahkan kembali ke tempat kalian. Nah, kemudian saya ingin meminta salah satu kalian dulu dari kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian belajar hari ini. Siapa yang mau maju mengekspresikan pembelajaran kali ini? Sida, silakan. Alhamdulillah senang banget ya bisa mengetahui caranya mengukur dari jangka sorong, terus mikrometer scope sama mistar. Senang sekali? Ya, oke, terima kasih kepada Mbak Rosida. Ini ya, tadi kalian sudah belajar mengukur, ya. Kemudian kamu tadi sudah membandingkan juga antara mengukur menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup, ya. Nah, ternyata mistar itu tidak bisa untuk mengukur diameter. Diameter apa tadi? Ya, betul, diameter dalam. Kalau jangka sorong, bisa enggak? Bisa. Kalau mikrometer skrup bisa enggak mengukur diameter dalam? Ya, betul, tidak bisa. Jadi yang bisa itu mikrometer skrup dan jangka sorong mengukur diameter luar. Betul ya tadi ya. Kemudian, tadi kita ada permasalahan bahwa antara baut dan MOR itu ukurannya harus apa tadi? Harus? Ya, betul Mbak Nadia apa? Sesuai, betul. Jadi antara MOR dan baut itu harus sesuai ukurannya. Kalau tidak sesuai, maka bisa berfungsi nggak? Tidak bisa berfungsi dengan. Kemudian selanjutnya kamu silahkan buka bukunya. Ini untuk tugas rumah kalian ya. Silahkan dicatat di buku kalian. Untuk tugas rumahnya, ya, tugas rumahnya ini ya, ada buku paket ya, ada buku paket halaman 73, kalian kerjakan 2 soal, nomor 1 dan nomor 2 saja, ya. Nah, ini kamu kerjakan di rumah, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, selanjutnya, ya. Itu kita bahas. Ketambahan pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pengukuran berulang. Kalau tadi cuma 1 kali, minggu depan berarti berkali-kali sampai bosan ya. Oke, sudah? Saya rasa pelajaran kita hari ini cukup ya. Kalian sudah antusias sekali. Sebelum kita mengakhiri, nah tadi alat dan bahannya silahkan kembalikan lagi ke tempat
semula. Yuk, silahkan yuk. Perwakilan tiap kelompok. Sudah ya? Oke. Silahkan salah satu memimpin doa. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai hari ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.